Satu-satunya negara peringkat 130 FIFA yang masuk ke jajaran negara elit. Tetangga makin panas. King Indo masuk divisi 1, Vietnam protes mulu lihat kesuksesan Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dikabarkan akan meluncurkan AFC Nation League. Turnamen ini seperti yang sudah digelar UEFA dan CONCACAF untuk mengakomodir para anggotanya agar tidak kebingungan mencari lawan uji coba ketika FIFA Matchday tiba. AFC Nation League rencananya mulai diluncurkan tahun depan atau pada 2025. Format awal akan berlaku dari 2025 hingga 2028. Ketika UEFA pertama kali meluncurkan UEFA Nation League pada 2018 hingga 2019, mereka membagi 55 negara anggota ke dalam 4 divisi. Divisi 1 atau A berisikan 12 tim, kemudian divisi 2 B diikuti 12 tim, divisi 3 C diikuti 15 tim, dan divisi 4 D diikuti 16 tim. Pembagian divisi ini berdasarkan peringkat di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa. Dari hal tersebut bukan tidak mungkin jika nantinya akan ada 11 hingga 12 tim di setiap divisinya. Timnas Indonesia sendiri berpeluang untuk bermain di divisi 1, asalkan skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026, entah itu lewat ronde 4 ataupun melalui babak playoff. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak playoff, JITYES dan kawan-kawan paling jelek menempati posisi 9 di Asia. Jika Indonesia mampu finish di posisi ke-9, kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah cukup menghantarkan Indonesia main di AFC Nation League A. Dan sekarang kita bisa melihat sedikit titik terang, kenapa Erick Thohir begitu antusias untuk menargetkan Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia ke peringkat 9 Asia serta 100 dunia. Dan ternyata ini menjadi salah satu alasan yang menjadi acuan Erick Thohir supaya bisa memuluskan langkah Indonesia di ajang terbaru yang akan diselenggarakan oleh AFC. Entah itu lolos via babak ketiga, keempat, ataupun playoff. Dan jika AFC Nation League jadi akan diselenggarakan, tentunya memiliki keuntungan bagi negara-negara yang memiliki peringkat rendah di FIFA. Bagi Timnas Indonesia, dengan adanya AFC Nation League, tentunya akan bagus bagi mereka. Selain untuk menambah jam terbang, adanya AFC Nation League juga memiliki dampak positif di perolehan ranking FIFA. Sebab Nation League perolehan poin yang didapat lebih tinggi ketimbang di pertandingan FIFA Matchday biasa. Sebab setiap negara yang berpartisipasi di turnamen tersebut, maka akan mendapat perolehan poin yang jauh lebih besar, yakni 15 poin. Berbeda dengan pertandingan FIFA Matchday biasa, yang dimana negara-negara hanya mendapatkan tambahan 10 poin jika memenangkan pertandingan persahabatan biasa di FIFA Matchday.
Sementara itu, untuk pertandingan persahabatan di luar FIFA Matchday hanya mendapatkan 5 poin saja. Dan melihat potensi akan meroketnya timnas Indonesia di ajang terbaru AFC ini, hal ini membuat Vietnam makin panas. Keuntungan selalu didapatkan Indonesia. Tentu saja AFC memberikan hal itu karena Indonesia merupakan negara yang sedang maju di sepak bola saat ini. Dan ini pastinya membuat negara tetangga kembali kebanggaran jenggot. Melihat kekuatan Indonesia saat ini, kemungkinan besar mereka akan lebih mudah bersaing di AFC Nation League karena potensi mereka lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Dan ini akan membuat kita lebih susah lagi menyusul prestasi yang mereka buat, tulis Bongda. Tak hanya itu saja, dengan bekal kemenangan atas Arab Saudi, akhirnya Indonesia mampu naik sampai ke peringkat 125. Dan dengan bekal di urutan 125, anak asuh Shin Tae-yong akan lebih mudah mengkudeta posisi timnas Vietnam serta Thailand jika mampu menang di ajang AFC nanti. Timnas Indonesia masih kalah dari Thailand yang menempati peringkat 97 dunia dengan 1,228,24 angka dan Vietnam 116 dunia dengan 1,161,11 poin. Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 119 dunia jika menjadi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan asumsi menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan, Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan 18,52 poin tambahan di ranking FIFA. Alhasil, perolehan poin Timnas Indonesia naik menjadi 1,153,62 angka. Perolehan itu belum cukup bagi Timnas Indonesia untuk menyalip Vietnam apalagi Thailand. Namun Timnas Indonesia bisa menyalip Vietnam jika menang atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kemenangan atas Australia menghasilkan 20,7 poin di ranking FIFA. Sementara jika menang atas Bahrain, skuad Garuda meraup 16,45 poin. Jika ditambahkan perolehan poin Timnas Indonesia meningkat menjadi 1,190,77 poin dan berpotensi melesat ke peringkat 108 dunia. Catatan itu sudah cukup tinggi bagi Timnas Indonesia melewati Vietnam. Hanya saja untuk mengejar Thailand, Timnas Indonesia masih membutuhkan waktu. Sekalipun juara Piala ASEAN serta menghajar Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia masih tertinggal dari Thailand.